Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rustam Basugi dengan nomor induk mahasiswa 18 12 011244. Saya di sini berlaku sebagai mahasiswa semester 6 di Fakultas Hukum Universitas Lampung, ingin membuat video tentang untuk memenuhi ujian akhir semester saya. Video ini menerangkan beberapa materi perkuliahan yang ada di dalam mata kuliah Hukum Acara Tata Negara atau biasa disebut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Nah, langsung aja nih, yuk kita simak nih videonya dan tonton. Terima kasih. Oke, di sini langsung saja. Saya akan sedikit menjelaskan beberapa bahasan atau apa saja yang ada di dalam perkuliahan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Sebelum saya menjelaskan beberapa poin, izinkan saya berterima kasih kepada dosen saya yang bernama Dr. Mutadi SHMH karena telah memberikan ilmu dan pelajaran dalam mata kuliah ini. Dan juga saya akan mengucapkan terlebih dahulu bahwa saya saat ini selaku mahasiswa semester 6 tidak bermaksud untuk menggurui atau apapun. Saya hanya bermaksud untuk sharing apa saja yang pernah saya alami dalam perkuliahan. Sehingga bila ada salah kata atau salah dalam menjelaskan, mohon dimaafkan terlebih dahulu. Di sini nama saya adalah Rustam Tama Basugi. Nomor induk mahasiswa saya adalah 18 12 011244. Lalu langsung saja kita masuk ke dalam pengertian konstitusi. Di sini ada dua pengertian konstitusi menurut dua ahli. Yang pertama adalah ECS Wade and G. Phillips. Beliau mengatakan, konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Lalu yang kedua, ada ahli K.C. Ware. Beliau juga mengatakan, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintahkan dalam pemerintahan suatu negara. Sebetulnya dari kedua ini mereka kalau kita tarik dari intisarinya adalah sama saja, bahwa pemerintahan dari suatu negara itu membutuhkan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara. Lalu slide berikutnya adalah fungsi konstitusi. Nah, ada lagi nih, menurut ahli Prof. Jimli Asidiki yang merupakan mantan hakim Mahkamah Konstitusi juga menyebutkan ada 10 fungsi konstitusi. Yang pertama adalah konstitusi sebagai pembatas kekuasaan negara. Yang kedua, konstitusi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, mengatur hubungan kekuasaan antar negara. Yang keempat, memberi legitimasi kekuasaan penyelenggaraan negara. Yang kelima, pengalih wewenang atau kekuasaan. Nah, di sini ada poin tertentu nih, dari rakyat kepada pemerintahan, bukan dari pemerintahan kepada rakyat. Nah, yang nomor 6, fungsi konstitusi adalah pemersatu. Yang ketujuh, konstitusi juga berfungsi sebagai identitas bangsa. Ada lagi yang ke-8, sebagai simbol upacara. Dan yang ke-9, sebagai sarana pengendali masyarakat. Nah, yang ke-10 adalah sarana rekayasa masyarakat. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, apa aja sih Kak unsur-unsur di dalam konstitusi? Nah, menurut Prof. Miriam Budiarjo, unsur konstitusi itu ada 4. Yang pertama adalah organisasi negara, yang kedua adalah hak asasi manusia, dan yang ketiga adalah prosedur mengubah undang-undang dasar. Nah, yang terakhir nih, yang nomor 4, larangan mengubah pada bagian-bagian tertentu. Oke, habis ini paham ya, kita lanjut ke berikutnya. Nah, terus ada pertanyaan nih, terus apa aja sih Kak konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia? Nah, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia itu sebenarnya ada 6. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945. Yang mana itu berlaku dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945. Itu berasal dari hasil KMB. Lalu dia tuh menjadi Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. Bisa disebut sebagai konstitusi RIS.
pada tanggal 27 Desember 1945. Sampai kapan tuh Kak? Sampai tanggal 17 Agustus 1950. Akhirnya ini selesai karena semua federasi bersatu. Nah, terus ada lagi undang-undang sementara 1950. Nah, itu dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Berawal dari dekret Presiden 5 Juli 1959. Terus balik lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang mana dari tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966 terpimpin Orde Lama yang dipimpin oleh Insinyur Soeharto yang mana itu adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Yang kelima lagi Undang-Undang Dasar 1945 dari tanggal 11 Maret 1966 sampai 19 Oktober 1999 itu digantikan oleh Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden kedua kita, itu adalah Bapak Soeharto. Lalu yang keenam yang terakhir ada Undang-Undang 1945 amandemen yang sampai 19 Oktober 1999 sampai sekarang yang mana biasa disebut masa reformasi. Nah, hasil dari reformasi itu ada 4 amandemen. Amandemen pertama tanggal 19 Oktober 1999, amandemen kedua tanggal 18 Agustus tahun 2000, amandemen ketiga 9 November tahun 2001, amandemen yang keempat 10 Agustus tahun 2002. Nah, itu tuh konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Nah, kita lanjut slide berikutnya ya. Nah, terus ada sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Yang pertama itu sejarahnya adalah diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa disingkat MPR. Nah, yang kedua, DPR dan pemerintah ini sedikit salah nih, mohon maaf. Nah, DPR dan pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus tahun 2003 dan disahkan oleh Presiden saat itu. Lalu yang kemudian pada tanggal 16 Agustus tahun 2003, Hakim Konstitusi mengucap sumpah jabatan di istana. Nah, ini Hakim Konstitusi pertama nih, yang pertama dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Selanjut kita slide berikutnya. Apa aja sih Kak visi dan misi Mahkamah Konstitusi? Nah, yang pertama tuh ada visi dari Mahkamah Konstitusi. Visinya adalah tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cinta negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Nah, terus kita lanjut ke visinya. Visinya adalah mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya. Lalu yang berikutnya adalah membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi. Jadi agar masyarakat itu sadar apa sih pentingnya konstitusi, biar mereka tuh sadar bahwa konstitusi itu sangat penting. Slide berikutnya, apa aja tuh Kak kewajiban dan wewenang Mahkamah Konstitusi? Nah, di sini ada beberapa wewenang dan satu kewajiban. Nah, wewenangnya itu ada 5 nih ya. Kita sebutin ya satu-satu nih. Saya akan menyebutkan satu-satu. Kewenangan yang pertama adalah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Kewenangan yang kedua adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat adalah memutus pembubaran partai politik. Yang kelima adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, seperti yang kita ketahui kemarin, ini contohnya adalah tentang hasil pemilihan umum adalah pemilihan presiden ya yang kemarin Lalu kita masuk ke kewajiban Mahkamah Konstitusi. Kewajibannya adalah wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran atau wajib memberi putusan atas pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Ketua dan Hakim Konstitusi. Nah, Ketua Hakim Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Nah, Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Nah, berarti baik Hakim Mahkamah Konstitusi atau Ketua dari Mahkamah Konstitusi yang mana tersebut adalah Hakim juga bisa dipilih kembali selama 1 periode. Cuman yang membedakan adalah Ketua Mahkamah Konstitusi memiliki masa jabatan 3 tahun dan Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki jabatan 5 tahun, tetapi bisa sama-sama dipilih kembali sebanyak 1 periode. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, apa aja sih Kak yang ada dalam persidangan Mahkamah Konstitusi? Yang pertama ada sidang panel. Nah, sini ada sidang panel. Sidang panel merupakan sidang yang terdiri dari 3 orang hakim konstitusi yang diberi tugas untuk melakukan sidang pemeriksaan pendahuluan. Yang kedua, sidang pleno. Sidang pleno adalah sidang yang dilakukan oleh Majelis Hakim Konstitusi minimal dihadiri oleh 7 hakim konstitusi. Persidangan ini dilakukan terbuka untuk umum dengan agenda pemeriksaan persidangan atau pembacaan putusan. Yang terakhir, ada rapat permusyawaratan hakim. Rapat permusyawaratan hakim bersifat tertutup dan rahasia. Rapat ini hanya dapat diikuti oleh hakim konstitusi dan panitera. Jadi yang terakhir ini tidak terbuka untuk umum ya, tidak sama dengan sidang pleno. Yang mana sidang pleno terbuka untuk umum, tapi rapat permusyawaratan hakim enggak. Terus lanjut lagi nih. Nah, ada asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yang pertama tuh ada asas persidangan terbuka untuk umum. Yang kedua ada asas independen dan imparsial. Yang ketiga ada asas peradilan cepat, sederhana, dan murah. Yang keempat, asas audi et alteram partem. Yang kelima, asas hakim aktif juga pasif dalam proses persidangan. Yang berikutnya, asas ius curia novit. Yang berikutnya, asas putusan final. Lalu ada asas praduga rehmatik. Berikutnya adalah ada asas pembuktian bebas. Berikutnya, asas erga omnes. Lalu ada asas objektivitas. Lalu ada asas sosialisasi. Nah, di sini ada beberapa asas. Asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang akan saya lanjutkan ya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan asas persidangan terbuka untuk umum. Asas ini berada di dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum kecuali rapat permusyawaratan hakim. Lalu yang kedua ada asas independen dan imparsial. Sumber hukumnya ada di dalam pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan pasal 33 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Asas ini refleksi dari doktrin separation of powers. Lalu berikutnya ada asas yang ketiga. Asas peradilan cepat, sederhana, dan murah. Nah, asas ini bersumber di dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif tanpa mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Sumber biaya yang menyangkut persidangan di Mahkamah Konstitusi dibebankan pada biaya negara. Jadi pure dari negara ya. Lalu pasal asas berikutnya lagi ada asas audi et alteram partem. Artinya adalah hak yang sama untuk didengar keterangannya secara berimbang.
Nah, masing-masing pihak mempunyai kesempatan yang sama mengajukan pembuktian untuk mendukung dalil masing-masing. Semua harus dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi jika keterangan tersebut mengandung nilai yuridis yang dapat membuat jelas permasalahan. Lalu ada asas hakim aktif dan juga pasif. Mekanisme konstitusional kontrol digerakkan oleh pemohon dengan satu permohonan, dan dalam hal demikian hakim bersifat pasif. Ingat ya teman-teman, di sini ada hakim bersifat pasif. Tidak boleh secara aktif melakukan inisiatif untuk menggerakkan mekanisme. Lalu ada hakim harus aktif menggali data dan keterangan yang diperlukan, bahkan dengan menyelidiki melalui risalah pembahasan undang-undang tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan dalam pasal 11 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Lalu kita lanjut lagi nih ya. Berikutnya ada asas ius curia novit. Asas ini bersumber dari pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang berbunyi, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Berikutnya ada asas putusan final. Dengan asas ini, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Ini bersumber di dalam pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Lalu kita lanjut lagi. Ada asas praduga rehmatik. Nah, dan salah ya, asas praduga rehmatik. Asas ini, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan akhir dan mempunyai kekuatan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap pada saat putusan dibacakan serta tidak berlaku surut. Akibat putusan hakim tersebut adalah ex nunc, yaitu dianggap ada sampai saat pembatalannya. Hal ini adalah pencerminan dari pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Berikutnya lagi ada asas pembuktian bebas. Nih ya teman-teman, asas pembuktian bebas. Hakim konstitusi bebas dalam menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian atau sah tidaknya alat bukti berdasarkan keyakinannya. Hakim konstitusi dapat leluasa untuk menentukan alat bukti, termasuk alat bukti yang tergolong baru dikenal dalam kelaziman hukum acara. Misalnya alat bukti berupa rekaman video kaset. Nah, ini baru nih teman-teman, alat bukti berupa rekaman video kaset. Yang berikutnya lagi ada asas erga omnes. Asas ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang mengikat para pihak dan harus ditaati oleh siapapun. Putusannya langsung dapat dilaksanakan dan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Nah, ingat nih, paling diingat di sini nih teman-teman nih. Nah, putusannya langsung dapat dilaksanakan dan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Ketentuan ini mencerminkan kekuatan hukum mengikat, dan karena sifat hukumnya publik, maka berlaku pada siapa saja, tidak hanya para pihak yang berperkara. Lalu berikutnya lagi ada asas objektivitas. Nah, di sini ada asas objektivitas, yaitu untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera wajib mengundurkan diri apabila terkait hubungan keluarga sedarah atau semendak sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan para pihak. Nah, jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera wajib mengundurkan diri apabila terkait hubungan keluarga sedarah dengan para pihak yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Perlu diingat ya teman-teman, hakim atau panitera wajib mengundurkan diri. Ini yang sangat perlu diingat nih, hakim atau panitera wajib mengundurkan diri. Kalau wajib berarti harus ya teman-teman. Nah, ini ada lagi nih asas yang terakhir, namanya adalah asas sosialisasi. Nah, asas sosialisasi ini adalah asas
beberapa asas terakhir yang dimiliki oleh asas-asas di dalam asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, asas terakhir ini adalah asas sosialisasi nih teman-teman. Kita lanjut. Asas sosialisasi adalah Mahkamah Konstitusi mengirimkan putusannya pada pihak-pihak terkait. Selain itu, juga masyarakat dapat mengakses melalui internet dan media massa. Hal ini sebagai pelaksanaan pasal 14 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi asas di sini ini berfungsi untuk supaya masyarakat pertama supaya para pihak-pihak terkait mengetahui hasil putusannya dan juga masyarakat dapat mengetahui, karena dimanapun juga masyarakat juga harus mengetahui, tidak hanya pihak-pihak terkait saja yang bisa mengetahui maupun pihak-pihak yang terkait. Jadi masyarakat harus mempunyai akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, setelah saya menjelaskan asas-asasnya, slide berikutnya ini ada, kita akan berbicara tentang sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi. Ada dua nih teman-teman nih. Yang pertama adalah sumber langsung atau sumber tidak langsung. Sumber langsung adalah sumber yang sangat berkaitan dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi ya teman-teman, perlu digarisbawahi. Sumber langsung adalah sumber yang sangat berkaitan dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi dengan artian berkaitan secara langsung. Nah, sumber hukum yang langsung ini yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang kedua ada Peraturan Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga ada Jurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Nah, jadi saya ulangi lagi ya, sumber langsungnya ada tiga. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, Peraturan Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, Jurisprudensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Nah, perlu diingat nih ya teman-teman sumber langsungnya. Nah, yang kedua ini ada sumber tidak langsung. Sumber tidak langsung ini sama nih juga nih, sama-sama ada tiga nih. Yang pertama, saya sebutin yang pertama ya, biar urut 1 sampai 3. Yang pertama ada Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Yang kedua ada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Dan yang terakhir ada Hukum Acara Pidana Indonesia. Nah, jadi sumber tidak langsungnya ini berasal dari undang-undang berbagai hukum acara nih teman-teman. Ada hukum acara perdata, ada hukum acara peradilan tata usaha negara, dan juga ada hukum acara pidana Indonesia. Yang kedua adalah pendapat para sarjana atau biasa anak-anak hukum tuh, atau mahasiswa hukum, atau siapapun yang bergelut di bidang hukum menyebutnya adalah doktrin. Nah, pendapat sarjana adalah atau biasa disebut doktrin. Yang ketiga ada hukum acara dan jurisprudensi Mahkamah Konstitusi negara lain. Nah, ini bisa jelas ya teman-teman. Kalau jelas kita lanjut nih ke slide berikutnya. Slide berikutnya ada apa sih kak? Nah, mari kita lihat. Nah, slide berikutnya ada para pihak yang dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi. Ya teman-teman, para pihak yang dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi. Ingat nih, yang dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang dapat berperkara itu ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah perorangan warga negara Indonesia. Yang kedua, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga adalah badan hukum publik atau private. Dan yang keempat adalah lembaga negara nih teman-teman. Ya, diingat nih teman-teman, saya ulang ya. Yang dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu 1. Perorangan warga negara Indonesia. Yang kedua, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, badan hukum publik atau private. Yang keempat, lembaga negara. Lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, ini ada pengajuan permohonan atau biasa proses pengajuannya. Nah, yang pertama, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Nah, ini yang penting nih, diingat. Karena ini adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, jadi permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Tidak dengan bahasa Inggris atau bahasa Latin hukum, biasa disebut bahasa Belanda. Jadi, hanya bahasa Indonesia yang bisa diterima. Jadi, kalau misalkan teman-teman mengajukan permohonan secara tertulis, benar-benar secara tertulis, namun bahasanya tidak menggunakan bahasa Indonesia, maka otomatis batal demi hukum atau otomatis batal. Dan yang kedua, ada permohonan dibuat dalam 12 rangkap. Nah, ini inget nih, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, 12 rangkap ya. Nah, yang ketiga ada permohonan menjelaskan dengan jelas materi permohonannya sesuai dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi. Nah, yang keempat, di samping diajukan dalam bentuk tertulis, permohonan juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa disket, cakram, pada compact disk atau yang serupa dengan itu, atau compact disk itu biasa disebut flash disk bisa juga ya. Nah, jadi ingat nih, yang paling penting tuh sebenarnya yang paling penting yang pertama itu adalah dalam bahasa Indonesia, bukan dengan bahasa Inggris atau bahasa apapun, tidak menggunakan bahasa internasional lainnya ya, hanya bahasa Indonesia. Oke, kita akan slide berikutnya. Nah, ini adalah persidangan, bisa dibilang alur persidangan. Yang pertama itu ada pemeriksaan pendahuluan, yang kedua ada pemeriksaan oleh pleno, yang ketiga ada penghentian pemeriksaan atau penundaan putusan. Jelas ya ini ya. Kalau jelas kita lanjut nih. Nah, ini gambar nih, ada foto Mahkamah Konstitusi. Pasti pada nanya dong, mungkin ada yang belum tahu atau banyak mahasiswa hukum yang di luar daerah belum tahu Mahkamah Konstitusi itu adanya di mana sih. Nah, Mahkamah Konstitusi itu hanya ada di ibu kota negara Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6, Jakarta Pusat, daerah khusus ibu kota Jakarta. Nah, pokoknya patokannya nih dekat Monas gitu ya, jadi teman-teman benar-benar di pusat kota Jakarta. Kita lanjut ya. Nah, ada pertanyaan nih, menarik nih. Terus gimana sih kak, kan sekarang lagi pandemi COVID-19, sedangkan Mahkamah Konstitusi cuma ada di Jakarta. Nah, kebetulan video ini saya buat di saat pandemi COVID-19, jadi bagus ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah, terus gimana sih kak, kan sekarang lagi pandemi COVID-19, sedangkan Mahkamah Konstitusi cuma ada di Jakarta. Nah, jawabannya ada di slide berikutnya. Nah, Mahkamah Konstitusi menyiasati pandemi COVID-19 ini dengan persidangan jarak jauh. Nah, persidangan jarak jauh itu dilakukan dengan cara Mahkamah Konstitusi menyediakan persidangan jarak jauh atau video conference untuk pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan. Yang kedua, persidangan jarak jauh dilakukan berdasarkan permohonan pemohon dan atau termohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi melalui kepanitraan Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, permohonan persidangan jarak jauh harus disampaikan 5 hari kerja sebelum waktu persidangan jarak jauh dilakukan. Yang keempat, Mahkamah Konstitusi akan memutus apakah permohonan persidangan jarak jauh diterima atau ditolak. Kelima, kepanitraan Mahkamah Konstitusi memberitahukan keputusan permohonan persidangan jarak jauh 2 hari sebelum sidang dilakukan, sekaligus sebagai panggilan resmi sidang. Yang terakhir, Mahkamah Konstitusi menempatkan sarana video conference di 40 perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang dapat digunakan secara gratis. Jadi, Mahkamah Konstitusi ini udah kerjasama nih dengan 40 perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Jadi tidak khawatir lagi bila mana ada yang ingin mengajukan permohonan di daerah, misalkan tinggal dilihat aja di daerah tersebut ada dari 40 perguruan tinggi ini nggak yang masuk kriteria dari Mahkamah Konstitusi untuk menempatkan sarana video conference. Nah, sampai sini teman-teman mengerti ya. Kebetulan juga
Ini sudah habis. Nah, ini yang terakhir. Sebelum saya mengakhiri video ini, mohon maaf bila ada kesalahan kata, mohon maaf bila ada ilmu yang kurang, tidak bermaksud untuk menggurui. Saya di sini masih mahasiswa semester 6, yang mana kita semua sama-sama belajar pada saat ini. Walaupun pembelajaran pada saat ini pun terhambat karena adanya pandemi COVID-19. Jadi semua terima kasih atas perhatiannya telah menonton video saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih semuanya.